Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, halo, selamat datang di podcast singkat dari kami, kelompok 1, Angkatan 7, Gelombang 1, Pelatihan Dasar CPNS tahun 2025. Perkenalkan, aku Afifah Nadia Bafis, HMD Cap dari Badan Urusan Administrasi dan bakal menemani Bapak dan Ibu semua di obrolan seru kita hari ini. Nah, topik kita kali ini nggak kalah menarik, yaitu ada kampanye bangga berbangsa dan bernegara, dan kita bakal dengerin pandangan dari 4 narasumber luar biasa. Dari perspektif yang pastinya beragam dan saling melengkapi. Siapa aja mereka? Yuk kita sambut ada Ibu Esti Ekoning Tiasa MD, lalu ada Ibu Rosita AMD Akun, lalu juga ada Ibu Nosi Despian Sari AMD, serta ada Bapak Erik Budi Novarian AMD. Tepuk tangan dulu dong buat para narasumber kita yang keren hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke isu pertama nih, yaitu perkembangan identitas bangsa Indonesia. Kita mau dengar langsung nih gimana pandangan Bu Esti Ekoning Tiasa MD soal isu ini. Silakan Bu Esti. Terima kasih atas waktunya. Pertama, kita pahami tentang identitas nasional terlebih dahulu. Identitas nasional adalah jati diri sebuah bangsa dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Berikut adalah unsur-unsur dari identitas nasional antara lain bahasa, agama, suku, bangsa, dan budaya. Di era digitalisasi ini, identitas bangsa semakin dinamis, terbuka, namun juga menghadapi tantangan globalisasi dan krisis identitas. Misalnya, lunturnya nilai-nilai lokal karena budaya asing. Tantangannya yaitu berupa globalisasi, disinformasi, radikalisme, dan konflik identitas budaya. Dan peluangnya yaitu dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan dapat memperkenalkan budaya, memperkuatkan pendidikan karakter, dan kolaborasi antar suku dan generasi. Sebagai generasi muda, kita dapat menjaga dan mengembangkan identitas bangsa melalui pendidikan, pelestarian budaya lokal, dan penggunaan teknologi secara positif, menjadi agen perubahan yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Jadi, identitas bangsa Indonesia adalah suatu yang dinamis, terbentuk dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang terus berkembang. Menyadari pentingnya identitas nasional adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki peran penting dalam memperkuat dan menyampaikan perkembangan identitas bangsa Indonesia kepada dunia. Terima kasih. Wah, makasih banyak Bu Esti atas pemaparannya. Penjelasannya benar-benar membuka wawasan banget ya. Tepuk tangan lagi yuk untuk Bu Esti. Kita lanjut ke isu kedua, yaitu refleksi generasi muda. Nah, generasi muda tuh punya peran penting banget nih dalam menjaga semangat kebangsaan. Kita dengerin yuk bagaimana pandangan dari Ibu Rosita AMD Akun. Silakan Ibu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rosita. Hari ini aku mau berbagi sedikit pengalamanku tentang rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Ini bukan materi berat ya, lebih ke cerita pribadi aja. Semoga bisa jadi refleksi bareng-bareng dan bisa membuat kita makin sayang sama Indonesia. Aku pribadi bangga banget jadi orang Indonesia karena apa coba? Tentu saja alasannya karena orang Indonesia itu terkenal ramah dan suka membantu. Saya sering nonton video gitu ya, bahwa banyak turis luar negeri itu bilang kalau orang Indonesia itu murah senyum, gampang akrab, dan suka menolong, bahkan sama orang yang baru kenal. Dan itu aku alami sendiri ya. Dulu waktu aku mau berangkat kuliah, aku pernah kecopetan di angkutan umum. Semua uang ada di dompet itu dan HP juga hilang. Sudah bingung mau pulang bagaimana, mana rumah masih jauh, jalan kaki juga nggak mungkin kan. Tapi beruntungnya aku ketemu bapak-bapak ojek pangkalan gitu ya. Aku dianterin sampai rumah. Padahal itu jaraknya jauh dan kita itu tidak saling kenal. Kenal juga baru hari itu juga. Beliau juga tidak meminta ongkos sama sekali loh. Itu juga membuktikan kan bahwa orang Indonesia itu kan suka membantu. Aku rasa hal-hal kayak gini yang bikin Indonesia itu hidup. Bukan cuma karena kita punya kekayaan alam atau budaya,
tapi karena orang-orangnya juga punya hati. Dan menurutku ini yang harus terus kita jaga sebagai generasi muda. Makanya aku coba terus bawa nilai-nilai itu ke kehidupan sehari-hari aku. Contohnya berusaha sopan dan ramah ke siapapun, bantu teman kalau lagi kesulitan, ikut kegiatan sosial atau bersih-bersih lingkungan. Dan yang penting juga jangan menyebar hoak atau kebencian, apalagi di medsos ya. Hal-hal kecil, tapi kalau dilakukan bareng-bareng dampaknya luar biasa. Mungkin itu aja yang bisa aku share. Intinya, rasa bangga sebagai warga negara Indonesia itu bukan cuma disimpan di hati, tapi ditunjukkan lewat sikap dan tindakan kita sehari-hari. Terima kasih sudah dengerin cerita aku. Kalau ada yang mau sharing juga, aku senang banget kalau kita bisa ngobrol bareng. Wah, terima kasih banyak Bu Rosita. Bener banget sih ya, untuk generasi muda memang harus lebih bangga jadi bagian dari bangsa Indonesia. Apresiasi yuk untuk Bu Rosita, tepuk tangan sekali lagi. Sekarang kita masuk ke isu ketiga, yaitu inovasi dalam penumbuhan nasionalisme di lingkup digital. Topik yang super relevan, apalagi di zaman serba digital kayak sekarang. Yuk kita dengerin pandangan dari Ibu Nosi Devian Sari, AMD. Kepada Bu Nosi, waktu dan mic dipersilahkan. Iya, terima kasih atas Ibu Afifah waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mas Deswen Sari. Menurut saya itu inovasi dalam pertumbuhan nasionalisme di lingkupan digital itu sangatlah baik ya. Apalagi sekarang perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pandang dan interaksi masyarakat mewarnai perkembangan teknologi yang pesat dan juga menghadirkan informasi dari berbagai bidang dan mengubah cara kita beraktivitas. Dengan adanya inovasi digital ini, dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam menyelesaikan berbagai hal, terutama pekerjaan dan menjadi pendorong utama untuk inovasi era digital. Dengan adanya perkembangan teknologi ini akan mampu untuk memberikan informasi secara akurat dan real time, dan juga memudahkan untuk penyebaran dan akses informasi. Dalam penumbuhan nasionalisme ini akan membantu dalam berbagai pekerjaan sehari-hari, khususnya bagi ASN yang harus selalu berorientasi kepada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas seperti mempercepat waktu pelayanan. Sekarang untuk datang atau mengurus berkas administrasi juga bisa dari mana saja dan pendaftaran dilakukan secara online sehingga meningkatkan kualitas layanan publik. Dan juga adanya pengaduan masyarakat atau portal informasi layanan dan sistem perizinan online yang dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan menggunakan sistem informasi yang lebih terintegrasi, maka dapat mengambil tepat sasaran yang berbasis akan data secara akurat. Sehingga inovasi ini juga dapat diterapkan dalam hal pengembangan talenta digital ASN, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi ASN yang adanya platform pembelajaran pengembangan kompetensi. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nosi, keren banget pemaparannya. Digitalisasi bukan penghalang buat tetap cinta tanah air ya. Tepuk tangan dong buat Bu Nosi. Nggak kerasa kita udah masuk ke isu terakhir nih, yaitu campaign dan partisipasi dalam bangga berbangsa dan bernegara. Gimana sih cara kita bisa berkontribusi dan mengajak orang lain buat ikutan bangga juga? Yuk langsung aja kita dengerin dari Bapak Erik Budi Novarian AMD. Silakan Pak Erik. Ya, Mas Erik masih ke mute. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sifat berbangsa dan bernegara adalah salah satu wujud dari nasionalisme. Kita harus memiliki kebanggaan terhadap tanah air tercinta ini. Rasa bangga terhadap bangsa Indonesia dapat didefinisikan sebagai perasaan cinta terhadap kekayaan, keanekaragaman, serta semua hal yang ada di Indonesia. Indonesia sejatinya adalah negara yang penuh keberagaman, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, adat, kesenian, dan masih banyak lainnya. Sepatutnya kita sebagai generasi muda bangga dengan keunggulan dari keberagaman dan kekayaan Indonesia tercinta. Tapi sikap bangga terhadap bangsa Indonesia bukan hanya diucap,
melainkan perlu dilakukan secara tindakan. Banyak cara kok yang dapat mewujudkan bangga berbangsa dan bernegara. Contohnya, satu, melestarikan budaya Indonesia, menggunakan produk Indonesia, mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, dan masih banyak lainnya. Kita sudah sepatutnya bangga dan menghargai negara sendiri yang merdeka hasil dari perjuangan para pahlawan terdahulu. Jadi, hargai perjuangan para pahlawan dengan sikap bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Eri, penyampaiannya mantap dan bikin semangat banget. Yuk beri apresiasi buat Pak Eri. Nah, dari semua isu yang sudah kita bahas bareng 4 narasumber hebat tadi, kita bisa simpulkan bahwa Indonesia memiliki identitas nasional berupa keragaman bahasa, agama, suku bangsa, serta budaya yang tentu akan menjadi sebuah tantangan serta ancaman bagi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus tetap berbangga diri untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, baik dilakukan secara langsung maupun digital. Yang jelas, semangat nasionalisme itu gak boleh pudar, justru harus makin tumbuh lewat refleksi, inovasi, dan tentu saja aksi nyata kita sehari-hari. Terima kasih banyak untuk semua narasumber dan juga Bapak Ibu pendengar podcast kita hari ini. Saya Afifah Nadia Balkis, AMDCAP, serta teman-teman dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.